tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah, kalau kalian semua sehat, berarti kita bisa melanjutkan pelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa Ibu absen terlebih dahulu ya. Apa ada teman kalian yang tidak hadir? Baiklah, karena semua telah hadir, tolong siapkan alat tulis kalian, buku paket, dan yang lainnya ya. Sudah disiapkan semuanya? Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke materi integral. Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita kan tentang integral. Jadi, tujuan mempelajari integral adalah memahami konsep dari sifat-sifat integral tertentu fungsi aljabar dan menggunakan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah. Manfaat mempelajari materi integral ini yaitu, materi ini merupakan materi dasar yang dapat diaplikasikan dalam menghitung volume dan luas benda putar yang akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Karena materi ini akan digunakan lagi pada pembelajaran selanjutnya, maka perhatikan baik-baik saat Ibu menjelaskan. Setelah Ibu menyampaikan materi, nanti kalian membentuk kelompok ya. Pastikan dalam satu kelompok ada 3 atau 4 orang. Setiap kelompok berdiskusi mengenai latihan yang akan Ibu bagikan. Oke, pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi turunan. Perlu kalian ketahui bahwa integral secara umumnya itu dikenal dengan antiturunan. Nah, maka dari itu, untuk belajar integral, kalian harus paham terlebih dahulu dengan materi turunan. Apakah kalian masih ingat mengenai rumus-rumus beserta langkah-langkah pada turunan? Baiklah, kalau sudah paham dengan materi turunan, maka kita masuk ke materi hari ini, yaitu integral. Perhatikan penjelasan berikut dengan seksama ya. 2 siswa perwakilan salah satu sekolah ternama di Pontianak akan kunjungan ke IKIP PGRI Pontianak. Namanya Riko dan Flo. Mereka akan mengumpulkan informasi mengenai cara daftar di kampus, seperti jalur apa saja yang bisa ditempuh untuk kuliah di IKIP PGRI Pontianak. Mereka akan diantar menggunakan mobil. Sebelum dijemput, mereka berdua penasaran dengan kecepatan serta perpindahan mobil dari sekolah ke kampus. Kita misalkan, mobil akan bergerak dari keadaan diam dengan jarak 3 meter dan mempunyai percepatan pada waktu T dengan persamaan A sama dengan 2T dikurang 3 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa kecepatan dan perpindahan yang dialami mobil pada waktu T sama dengan 4 sekon menuju kampus? Ayo kita bantu Riko dan Flo mencari kecepatan dan perpindahan mobil. Permasalahan ini harus diapakan dulu ya. Apa ada yang tahu cara pemecahan permasalahan yang dialami Riko dan Flo? Ayo kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Dari soal diketahui bahwa percepatan atau A-nya itu sama dengan 2T dikurang 3 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk perpindahannya atau S-nya itu diketahui 3 meter. Untuk waktunya itu atau T-nya itu sama dengan 4 sekon.
Yang akan kita cari itu kecepatan V dan perpindahan S. Untuk mencari kecepatan menggunakan rumus V sama dengan integral A dt. Substitusikan persamaan percepatannya atau A itu sama dengan 2T dikurang 3. Jadi V sama dengan integral dari 2T dikurang 3 dt. Hasilnya itu T kuadrat dikurang 3T ditambah C. Ketika T-nya itu 0 dan V-nya juga 0, maka C sama dengan 0. Jadi persamaan kecepatan sebagai fungsi dari waktu adalah V sama dengan T kuadrat dikurang 3T meter per sekon. Ketika T sama dengan 4, maka kecepatan mobil adalah V sama dengan 4 kuadrat dikurang 3 dikali 4 itu sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil saat T 4 sekon adalah 4 meter per sekon. Sekarang kita akan mencari besar perpindahan dengan rumus S sama dengan integral dari V dt. Substitusikan persamaan kecepatannya atau V, sehingga S sama dengan integral T kuadrat dikurang 3T dt. Hasilnya itu sepertiga T pangkat 3 dikurang 3/2 T pangkat 2 ditambah C. Berdasarkan soal, ketika T-nya itu 0 dan S-nya itu 3, maka kita substitusikan S-nya menjadi 3 dan T-nya itu menjadi 0, sehingga diperoleh C sama dengan 3. Dengan demikian, persamaan umum perpindahan untuk S adalah sepertiga T pangkat 3 dikurang 3/2 T pangkat 2 ditambah 3. Berdasarkan soal, ketika T-nya itu sama dengan 4 sekon, maka kita substitusikan T-nya itu menjadi 4, sehingga diperoleh S-nya atau perpindahan mobil itu sama dengan 1/3 meter. Jadi perpindahan mobil ketika T sama dengan 4 sekon adalah 1/3 meter. Apa kalian tahu cara untuk mengintegralkan kecepatan dan perpindahan? Untuk kecepatannya itu integral 2T dikurang 3 dt. Kenapa ya hasilnya menjadi T kuadrat dikurang 3T ditambah C? Begitu juga dengan perpindahan. Kita berikan integral T kuadrat dikurang 3T dt. Kenapa ya hasilnya menjadi 1/3 T pangkat 3 dikurang 3/2 T pangkat 2 ditambah C? Apa kalian tahu cara mengintegralkannya? Jadi, dari pemecahan masalah ini itu menggunakan integral tak tentu fungsi aljabar. Apa sih integral itu? Bagaimana ya cara mengintegralkan suatu persamaan? Baiklah, agar kita paham bagaimana cara mengintegralkan, maka perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar, kalian harus tahu dulu apa itu integral. Nah, jadi integral adalah inverse dari turunan, biasa disebut juga dengan antiturunan atau antidiferensial. Sebelum masuk ke definisi dari integral, perhatikan dulu tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini, yang membedakan hanya konstantanya saja atau suku tetapnya. Sedangkan untuk variabelnya itu sama-sama X kuadrat. Dari tabel ini, dapat kita simpulkan bahwa himpunan semua fungsi dari hasil operasi pengintegralan f aksen X sama dengan fx sama dengan 2x dapat dituliskan sebagai fx sama dengan x kuadrat plus c, dengan c-nya itu sebuah konstanta dan c-nya itu anggota bilangan real. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh definisi integral.
Misalkan, f(x) adalah suatu fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx. Atau f(x) dapat didiferensialkan sehingga f aksen x sama dengan fx. Dalam hal demikian, maka fx dinamakan sebagai himpunan anti pendiferensialan atau anti turunan, atau himpunan pengintegralan dari fungsi f aksen x sama dengan fx. Nah, integral biasanya dinotasikan dengan simbol seperti ini. Biasa disebut sebagai integral dari fx dx. Dinamakan dengan integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x. Karena integral adalah operasi invers dari turunan, maka rumus-rumus integral tak tentu fungsi aljabar dapat diperoleh dengan melakukan proses kebalikan dari operasi turunan dan tinggal menambahkan konstanta umum C. Nah, perhatikan uraian berikut ini. Jika terdapat fx sama dengan x pangkat n, maka apabila diturunkan menjadi f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Petunjuknya itu pangkat dikurangi 1, kemudian kalikan variabel dengan pangkat awal atau semula. Berdasarkan paparan di atas, maka integral atau anti turunannya adalah jika terdapat fx sama dengan x pangkat n, maka integral dari fx dx adalah 1 per n tambah 1 dikalikan dengan x pangkat n tambah 1 ditambahkan dengan c. Dengan n-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Petunjuknya, pangkat ditambahkan dengan 1, kemudian bagilah variabel dengan pangkat yang baru, lalu tambahkan konstanta c. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumus integral tak tentu untuk fx sama dengan x pangkat n adalah integral fx dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Dengan n-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Nah, untuk keterangan dari rumus itu, fx ini disebut dengan fungsi integral, c-nya itu konstanta real sembarang, sering juga disebut dengan konstanta pengintegralan. Nah, n-nya itu disebut pangkat awal atau pangkat semula. Untuk lebih memahami cara menyatakan ulang penggunaan rumus integral tak tentu fungsi aljabar, maka perhatikan soal berikut ini. Terdapat fungsi fx sama dengan x, maka tentukan integral dari fx. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu rumus dari integral tak tentu fungsi aljabar. Diketahui rumus integral fx dx itu sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Jadi, untuk menentukan integral dari fx itu adalah fx ini kita ganti menjadi x, karena pada soal diketahui bahwa fx itu sama dengan x. Sehingga integral dari x dx adalah 1 per 1 plus 1, 1 ini merupakan pangkat dari x. X ini kan ada pangkatnya 1. Nah, sehingga integral dari x pangkat 1 dx itu sama dengan 1 per 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 ditambah c. Hasilnya itu 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Selanjutnya, masuk ke pembahasan inti, yaitu sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Perhatikan baik-baik penjelasannya, supaya sifat-sifat tersebut tidak hanya kalian hafal, tetapi kalian bisa menguasainya, sehingga bisa mengklasifikasikan ke berbagai bentuk lain sesuai dengan konsep masing-masing sifat. Selain itu, perhatikan langkah demi langkah dalam penyelesaian soal.
supaya kalian bisa menerapkan konsep algoritma dalam berbagai bentuk aljabar dan bisa merepresentasikan berbagai soal ke dalam bentuk yang lainnya. Baiklah, perhatikan pembahasan berikut ini. Rumus-rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Misalkan, A itu konstanta real sembarang. Fx dan Gx masing-masing merupakan fungsi integral yang dapat ditentukan fungsi integral umumnya. Maka, terdapat 7 sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Yang pertama itu integral dx, yang kedua integral a dx, yang ketiga integral x pangkat n dx, yang keempat integral a dikali x pangkat n dx, yang kelima itu sifat penjumlahan dari integral tak tentu fungsi aljabar, yang keenam itu operasi pengurangan dari sifat integral tak tentu fungsi aljabar, dan yang terakhir itu sifat perkalian. Agar lebih memahami konsep dari setiap sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar, maka kita masuk ke soal-soal berikut ini. Sifat pertama, aturan dengan konstanta. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu integral dx. Kalau integral dx ini hasilnya itu selalu x plus c. Nah, untuk yang kedua itu integral a dx sama dengan ax plus c. Nah, sifat ini tuh sering digunakan baik dalam bentuk operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian integral. Jadi, kalian harus bisa menyatakan ulang konsep dari sifat yang pertama ini. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini merupakan sifat dari integral a dx. Jadi, untuk integral 2dx itu sama dengan 2x plus c. Nah, soal yang kedua itu sama. Integral dari 3dx itu sama dengan 3x plus c. Sifat kedua itu aturan pangkat. Jadi ada integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Dengan n-nya itu bilangan rasional dan n-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, untuk sifat ini juga sering digunakan baik dalam bentuk operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian integral. Sama halnya dengan sifat yang pertama, kalian harus bisa menyatakan ulang konsep dari sifat kedua ini. Selain itu, kalian harus bisa menerapkan konsep secara algoritma, terutama pada bentuk perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke soal berikut ini. Nah, pada soal ini, terdapat integral x pangkat 3 dx. Apabila kita menggunakan sifat yang kedua, maka hasilnya itu sama dengan 1 per 3 plus 1, 3 ini merupakan pangkat, dikali x pangkat 3 plus 1 plus c, itu sama dengan 1 per 4, x pangkat 4 plus c. Nah, untuk soal nomor 2, ini menggunakan pangkat pecahan. Untuk menjawab soal ini, kalian harus mengerti konsep aljabar dari penjumlahan dan pembagian bentuk pecahan. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini terdapat integral x pangkat 4 per 3 dx. Apabila kita menggunakan sifat yang kedua, maka hasilnya menjadi 1 per 4 per 3 plus 1. 4 per 3 ini merupakan pangkat dari soal, dikali dengan x pangkat 4 per 3 plus 1 ditambah c. Itu sama dengan 1 per 7 per 3. 7 per 3 ini merupakan hasil dari 4 per 3 ditambah 1 dikali x pangkat 7 per 3 ditambah c. Nah, untuk 1 per 7 per 3 ini hasilnya itu menjadi 3 per 7. Karena 3 ini dikalikan dengan 1 itu hasilnya 3 dan 7.
dikali X pangkat 7/3 plus C. Jadi hasil dari integral X pangkat 4/3 dx itu sama dengan 3/7 dikali X pangkat 7/3 plus C. Sifat ketiga itu aturan penjumlahan. Di sini terdapat integral dari fx ditambah gx dx, sehingga bisa kita pisah menjadi integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Nah, contoh soal penjumlahan integral tak tentu fungsi aljabar, kita akan menggunakan konsep sifat integral yang pertama dan yang kedua, yaitu pada aturan pangkat dan konstanta. Jadi untuk mengerjakannya sama seperti sifat pertama dan kedua. Hanya saja pada sifat ketiga ini kita akan menjumlahkan kedua sifat tersebut. Baiklah, agar lebih paham mari kita bahas bersama-sama. Di sini terdapat integral dari 3x kuadrat ditambah 4x dx. 3x kuadrat ini merupakan fx dan 4x ini merupakan gx. Sehingga bisa kita pisah menjadi integral 3x kuadrat dx ditambah dengan integral 4x dx. Sehingga diperoleh 3/2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 ditambah 4/1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 tambah c. Yang ini merupakan integral dari 3x kuadrat dan yang ini merupakan integral dari 4x. Sehingga apabila kita operasikan akan menghasilkan 3/3 x pangkat 3 ditambah 4/2 x pangkat 2 ditambah c. 3/3 ini akan menghasilkan 1, jadi 1 x pangkat 3, di sini ada 1. Kalau 1 tidak perlu kita tuliskan. 4/2 itu hasilnya 2. Jadi 2x kuadrat ditambah c. Sehingga integral dari 3x kuadrat ditambah 4x dx itu hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah c. Aturan penjumlahan sudah, jadi masuk ke sifat ketiga yang aturan pengurangan. Sama seperti aturan penjumlahan, yang membedakan hanya simbol pengurangan dan penjumlahan. Hanya pada simbol ini. Soal pada aturan pengurangan ini, kita akan menggunakan aturan pangkat dan konstanta. Hanya saja dikombinasikan dengan bentuk pecahan. Seperti ini, jadi terdapat integral dari 3x pangkat 6 dikurang 4x per 3x pangkat 4 dx. Sehingga bisa kita pecah menjadi integral dari 3x pangkat 6 per 3x pangkat 4 dx dikurang integral 4x per 3x pangkat 4 dx. Sehingga diperoleh integral dari 3x pangkat 6 dikali x pangkat negatif 4 per 3 dx. Nah, untuk ini diperoleh dari x pangkat 4 yang ini. Sehingga ini kan bentuknya pembagian. Apabila kita pindahkan, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Dikurang dengan integral dari 4x dikali x pangkat negatif 4 per 3 dx. Jadi, ini merupakan fx dan ini merupakan gx. Apabila kita operasikan,
maka menjadi sepertiga integral dari 3x pangkat 6 dikali x pangkat negatif 4 dx dikurang sepertiga integral dari 4x dikali x pangkat negatif 4 dx. Sama dengan 1/3 integral dari 3x pangkat 6 dikali x pangkat negatif 4 dikurang 4x dikali x pangkat negatif 4 dx. Nah, ini sama saja bentuknya. Apabila kita kalikan, ini dikalikan dengan ini, dan ini dikalikan dengan ini, maka hasilnya akan menjadi seperti yang di atas. Kemudian apabila kita operasikan, maka akan menghasilkan 1/3 integral dari 3x kuadrat dikurang 4x pangkat negatif 3. Nah, untuk pangkat ini diperoleh dari yang di atas. 3x pangkat 6 dikali x pangkat negatif 4 itu hasilnya menjadi 3x pangkat 2. Karena pangkatnya itu kita tambah, karena kan ini kan bentuknya perkalian dan variabelnya sama-sama dengan x. Jadi kita akan menjumlahkan pangkat 6 ditambah negatif 4 itu 2. Nah, untuk yang ini ada pangkatnya 1. Jadi 1 ditambah negatif 4 itu hasilnya negatif 3. Selanjutnya, itu sama dengan 1/3 dalam kurung 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 dikurang 4 negatif 3 ditambah 1 dikali x pangkat negatif 3 ditambah 1 plus c. Maka apabila kita hitung akan menghasilkan 1/3 dalam kurung 3/3 x pangkat 3 dikurang 4 negatif 2 dikali x pangkat negatif 2 plus c. Kemudian dari sini akan menghasilkan 1/3 dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat negatif 2 ditambah c. Nah, kenapa ini menjadi plus? Karena kan negatif 4 dibagi negatif 2. Jadi negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Kemudian apabila kita operasikan akan menghasilkan negatif, akan menghasilkan 1/3 x pangkat 3 ditambah 2/3 x pangkat negatif 2 plus c. Nah, ini kita masing-masing kita kalikan. 1/3 dikali x pangkat 3, 1/3 dikali 2x pangkat negatif 2 plus c. Sehingga diperoleh 1/3 x pangkat 3 ditambah 2/3 x pangkat 2 plus c. Ini kenapa menjadi 3x pangkat 2? Karena di sini terdapat pangkat negatif. Kalau kita positifkan, dia akan menjadi pembagian. Jadi integral dari 3x pangkat 6 dikurang 4x per 3 x pangkat 4 dx itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 2/3x pangkat 2 plus c. Sekarang masuk ke sifat yang keempat, yaitu aturan perkalian. Jadi di sini terdapat integral dari a dikali fx dx. A ini merupakan konstanta. Jadi bisa kita ubah menjadi a integral dari fx dx. Untuk lebih memahami aturan perkalian, mari kita bahas soal berikut ini. Pada soal ini menggunakan pangkat dan perkalian dengan penjumlahan. Sehingga untuk menjawab soal ini, kalian harus paham dengan operasi aljabar yang telah kalian pelajari sebelumnya. Terdapat integral x dikali
X plus 1 pangkat 2 dx. Jadi, dengan menggunakan operasi aljabar, diperoleh bahwa integral dari X dalam kurung X ditambah 1 dikali X ditambah 1. Sehingga diperoleh integral X dalam kurung X kuadrat. Itu diperoleh dari sini, X kali X dikali 1 dikali X, dan 1 dikali 1. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah X ditambah X ditambah 1 dx. Apabila kita operasikan, menghasilkan integral dari X dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. 2X ini dari atas, X tambah X itu 2X. Kita operasikan lagi menghasilkan integral dari ini dikali ini, X dikali 2X, dan X-nya dikali 1. Sehingga diperoleh integral dari X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah X dx. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan dalam sifat yang ketiga, yaitu aturan penjumlahan. Sehingga diperoleh 1/3 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 ditambah 2/2 plus 1 dikali X pangkat 2 plus 1 ditambah 1/1 plus 1 dikali X pangkat 1 plus 1 plus C. Sehingga apabila kita operasikan akan menghasilkan 1/4 X pangkat 4 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 plus C. Jadi integral dari X dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 dx itu sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 plus C. Ada perusahaan besar di kota Konoha. Perusahaan ini namanya PT Cemerlang yang menghasilkan produk siap pakai. Sebelum menjelang Valentine, PT Cemerlang akan mengadakan unit tambahan berupa tumbler couple. Pak Dito dipercayakan CEO perusahaan untuk mengambil alih perancangan tumbler couple. Tidak lama kemudian, Pak Dito mendesain tumbler couple. Pak Dito memberitahu CEO kalau biaya marginal dengan fungsi marginal MC itu sama dengan Q pangkat 3 ditambah 2Q ditambah 12. Kemudian, CEO bertanya, jika biaya tetapnya K sama dengan 8, maka berapa persamaan biaya total atau C-nya? Ayo, bantu Pak Dito menjawab pertanyaan CEO. Untuk permasalahan ini, kita akan menggunakan sifat penjumlahan pada integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk mencari biaya total, C itu menggunakan rumus C sama dengan integral dari MC dq sama dengan FQ ditambah K. Substitusikan fungsi marginal MC. Jadi diperoleh C sama dengan integral dari Q pangkat 3 ditambah 2Q ditambah 12 dq. Sehingga hasilnya itu 1/4 Q pangkat 4 ditambah Q kuadrat ditambah 12Q ditambah K. Substitusikan nilai tetap K itu sama dengan 8 dari pertanyaan CEO. Jadi C-nya itu sama dengan 1/4 Q pangkat 4 ditambah Q kuadrat ditambah 12Q ditambah 8.
diperoleh bahwa persamaan total C itu adalah 1/4 Q pangkat 4 ditambah Q pangkat 2 ditambah 12Q ditambah 8. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi beserta langkah-langkah pengerjaannya? Kalau ada yang belum paham, silakan acungkan tangannya. Baiklah, kalau sudah paham semua, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ibu akan membagi kelompoknya berdasarkan absen, ganjil, dan genap. Nomor absen 1, 3, dan 5 itu kelompok 1. Absen 2, 4, dan 6 itu kelompok 2. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi, dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Sekarang, silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Apakah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Baiklah, jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan soal. Soalnya hanya ada 2 nomor. Jadi kelompok yang nomor absennya ganjil, silahkan kerjakan soal nomor 1. Dan yang genap, silahkan kerjakan soal nomor 2. Berikut ini soalnya, silahkan dicatat. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya mengenai soal tersebut. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, silahkan diskusikan sama teman kelompoknya. Waktu berdiskusi hanya 15 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan 2 kelompok maju ke depan, perwakilannya saja untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok di papan tulis. Kelompok siapa yang ingin maju? Silahkan. Dari jawaban temannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau adakah jawaban yang berbeda dari temannya? Kalau ada jawaban yang berbeda, silahkan maju ke depan, tuliskan jawabannya. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, mari kita bahas bersama-sama kedua soal tersebut. Perhatikan penjelasan berikut ini. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama itu integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4 dx. Jadi bisa kita pisahkan menjadi integral dari 8x pangkat 3 dx dikurang integral dari 3x pangkat 2 dx ditambah dengan integral dari 4 dx. Sehingga diperoleh 8/3 plus 1 dikali x pangkat 3 plus 1 dikurang 3/2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 ditambah 4x plus c. Sehingga apabila kita operasikan menghasilkan 8/4 x pangkat 4 dikurang 3/3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Sehingga diperoleh 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Jadi, integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4 dx itu sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Soal nomor 2 itu integral dari akar dari x dikali 2x dikurang 1 dx. Sehingga bisa kita ubah menjadi akar ini kita ubah bentuknya ke perpangkatan. Sehingga diperoleh integral x pangkat setengah dikali 2x dikurang 1 dx. Di sini kita kalikan x pangkat setengah dikali 2x, kemudian x pangkat setengah dikalikan dengan negatif 1. Sehingga diperoleh integral dari x pangkat setengah dikali 2x dikurang x pangkat setengah dikali 1 dx itu hasilnya integral dari 2x pangkat setengah ditambah 1 dikurang x pangkat setengah dx. Nah, ini kan variabelnya sama-sama x.
Jadi pangkatnya kita tambahkan, dan 2 ini kita kalikan dengan konstantanya dari X. Di sini kan ada 1. Jadi 1 dikali 2 itu 2. X-nya tetap. Pangkatnya kita jumlahkan karena bentuk ini perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi setengah ditambah 1. Kemudian apabila kita operasikan, akan menghasilkan integral dari 2x pangkat 3 per 2 dikurang x pangkat setengah dx. Dari sini kita integralkan dengan menggunakan aturan pengurangan, sehingga diperoleh 2 per 3 plus 3 per 2 ditambah 1 dikali X pangkat 3 per 2 ditambah 1 dikurang 1 per setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Apabila kita operasikan, akan menghasilkan 2 per 5 per 2 dikali X pangkat 5 per 2 dikurang 1 per 3 per 2 dikali X pangkat 3 per 2 ditambah C. Jadi 2 ini kita kalikan dengan 2 yang di atas, sehingga diperoleh 4 per 5. Kemudian X per 2-nya kita turunkan, dikurang 2 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya 2 per 3 X 3 pangkat 3 per 2 ditambah C. Jadi integral dari akar X dikali 2X dikurang 1 dx itu sama dengan 4 per 5 dikali X pangkat 5 per 2 dikurang 2 per 3 dikali X pangkat 3 per 2 ditambah C. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan? Jika masih ada yang bingung, Ibu persilakan untuk bertanya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi integral substitusi. Silahkan diskusikan sama teman-teman kalian mengenai materi selanjutnya. Kalau sudah masuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas bersama-sama. Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian. Belajar itu ibadah, jadi kalian jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.